Nah, yang paling sering digunakan eh, adalah ini ya, seperti ChatGPT atau ini yang semuanya ya. Jadi ada ChatGPT, kemudian eh, ini yang free. Jadi kalau yang free itu tulisannya ada yang tulisan gininya Get Plus gitu ya. Kemudian ada lagi Cloud ya. Eh, ini khusus, bukan khusus sih, paling enak buat menulis ya. Ini pakai Cloud. Jadi nggak kelihatan ininya AI-nya. Kemudian ada lagi Emergent. Nah, ini biasanya kalau mau buat website secara cepat itu pakainya ini. Kemudian ada lagi Jenny ya. Ini biasanya untuk membuat sama ya, untuk membuat penelitian atau apa itu ini membantu sekali ya. Kemudian ada lagi Perplexity. Nah, dari Cloud, Emergent, Jenny, Perplexity, semuanya itu adalah turunan dari ChatGPT. Jadi si ChatGPT ini dikemas dalam bentuk yang lebih simple ya, kemudian si API-nya itu dikemas ulang, jadilah produk-produk baru. Jadi si Cloud, Emergent, Jenny, Perplexity ini beli ke ChatGPT, kemudian dia buat ulang yang lebih sesuai, jadi lebih spesifik. Nah, akhirnya orang-orang bilangnya, oh pakai Perplexity bagus, oh pakai Jenny bagus, oh pakai Cloud bagus. Nah, padahal itu tuh sudah dikemas dengan lebih bagus gitu ya. Padahal ujung-ujungnya ya tetap aja ChatGPT gitu ya. Nah, kalau ChatGPT yang berbayar, ini contohnya yang berbayar di sini tidak ada ininya ya, tidak ada Get Plus-nya. Ini kebetulan versinya udah versi 54 gitu ya. Ini versi 54 yang berbayar itu. Jadi informasinya bisa yang terkini dia ambil dari website mirip dengan gaya. Ini ngikutin gaya-gayanya si Gemini ya. Jadi Gemini juga nggak bisa kita remehkan. Gemini itu bagus sekali gitu ya. Ada Gemini ya. Ini saya tunjukkan semua ya. Jadi awal saya tunjukkan semua, nanti kita mulai bagaimana mempraktekannya. Ini ada Gemini, kemudian ada lagi ini. Eh, ini keluarganya ya, keluarganya si Gemini itu ada namanya Notebook LM atau Bapak Ibu tinggal ketik aja Notebook LM ya. Notebook LM AI. Nah, nanti akan muncul kayak gini, Notebook LM. Nah, ini juga eh, bagus bagus banget gitu ya. Ini bagus banget. Nah, kalau dari berbayarnya ya rata-rata bayarnya sekitar 80 ribuan ya rata-rata ya. Hampir semuanya bayar 80 ribuan kecuali tadi saya tunjukkan Cloud itu bayarnya sekitar 300-an. Nah, itu yang ada di sini. Ada berapa ya AI-nya? Banyak, ada 50-an sih. Cuma kalau untuk dicoba semua ya kayaknya lama banget ya. Nantinya kita cuman jelasin itunya aja ya. Nah, ini contoh ya, contoh-contoh yang di notebook LM. Jadi nanti hari ini saya akan gunakan mungkin beberapa, oh ya satu lagi, bukan satu, ya satu lagi yang akan kita bahas di sini ada namanya eh, yang ini aja, yang ini ya. Jadi di sini ada lagi namanya eh, ini ya, Napkin AI. Napkin AI ini khusus untuk visualisasi dari teks. Jadi Bapak Ibu bisa memvisualisasikan menjadi grafik dari teks gitu ya. Nah, hari ini kita akan bahas kesemuanya. Makanya mungkin bahasan kita rada panjang. Eh, jadi kalau misalkan Bapak Ibu nggak sanggup ya tinggal lambaikan tangan aja ya. Barangkali ada keperluan lain silahkan bisa eh, ini bisa langsung keluar aja nggak apa-apa. Oke, nah ini ya nanti kita akan jelaskan sampai sini sampai selesai. Baik, kita mulai dari ChatGPT dulu. Sebelumnya saya bertanya dulu nih, Bapak Ibu proposalnya sudah ada belum? Sebagian sudah, sebagian belum, Pak. Oke, sebagian sudah, sebagian belum. Baik, kita lanjutkan dari mulai proposal ya. Dari mulai proposal bila perlu sampai tesisnya kelar gitu ya.
Oke, bagaimana sih mengerjakan penelitian dengan menggunakan AI? Dengan, kita ini yang sebagai, pilotnya ya, atau sebagai orkestra itu kita dirijennya. Nah, kalau kita bicara tentang tesis, maka pertanyaan awal yang dilakukan ke ChatGPT itu adalah ini ya, eee, apa saja kajian penelitian dari, eee, jurusan S2 Pendidikan Agama Islam. Jadi kita nggak perlu pakai PJJ ya, karena kita mau bertanya ke si ChatGPT-nya. Saya kebetulan ini pakai yang gratis nih, pakai yang gratis. Apa sih bedanya gratis sama bayar? Bedanya ya cuman ini aja, eh, ada batasan ya, ada batasan. Nah, cara menggunakan AI itu kalau untuk penelitian jangan pindah-pindah ininya, jangan pindah-pindah eh, temanya ya. Jangan pindah-pindah ininya nih. Ini nih apa chat nih yang sebelah kiri bawah ini adalah chatnya. Jadi kalau mau melanjutkan, kalau yang gratis itu dilanjutkan, jangan jangan pindah-pindah. Oke, ini saya matikan dulu WA-nya. Nah, seperti ini. Apa saja kajian penelitian dari jurusan S2 Pendidikan Agama Islam? Nah, di sini nanti eh, dia akan memberikan secara umum bidang kajian pendidikan agama Islam itu apa aja. Nah, di sini tuh ada ya, eh, meneliti kurikulum, meneliti model strategi, media dan teknologi, kemudian pendidikan karakter, kemudian ada psikologi dan perkembangan peserta didik, manajemen pendidikan Islam, kemudian pendidikan Islam dan masyarakat, kemudian pengembangan materi ajar PHI, kemudian sudah. Nah, di sini tuh sudah tuh eh, sudah dikasih ada 8 yang mungkin bisa diambil sebagai kajian. Nah, jadi mulainya dari atas, jangan mulai dari ininya ya. Jangan langsung to the point aja, kita mulai dulu dari atas. Karena pada saat ngomongin dari atas, nanti dia akan muncul 50 judul tesis contoh yang potensial. Nah, ini yang potensial judul tesis ya. Kita lihat dulu deh kalau misalkan kayak gitu dia udah nawarin ya. Seperti apa sih judul yang untuk publikasi? Oke, ini yang udah ini banget ya. Kenapa sih dia langsung ngomongin Scopus ya? Karena saya sering nulis Scopus jadinya dia eh, ngasih tahu gitu ya. Nah, di sini 50 judul potensialnya. Nah, seperti ini ya. Dari setiap ini, dari setiap bidang kajian dia kasih 10 judul. Nah, ini 10 judul, ini 10 judul dan semuanya pasti ada ya kayak gini ya. Ini semuanya ciri-ciri judul di sini ya. Tadi saya di atasnya kan yang ciri Scopus. Saya yakin 99% judulnya nggak bakalan kayak gini ya. Punya Bapak nggak bakalan kayak gini. Kenapa nggak bakalan kayak gini? Karena judulnya gini ya. Contoh ambil saya yang ini dulu ya. Pas satu misalkan. Manajemen sekolah Islam terpadu dalam meningkatkan mutu pendidikan agama Islam di sekolah ini. Nah, itu pasti judulnya begitu. Itu tuh nggak bakalan Scopus banget. Kalau yang namanya Scopus judulnya adalah nggak ada nama tempat, tidak bahas nama tempat, tidak bahas nama tempat di abstrak, tidak bahas nama tempat di latar belakang, tidak bahas nama tempat di mana lagi? Di bab 2. Terus tempatnya ada di mana? Tempatnya ada di bab 3. Gitu. Jadi nulis judulnya nggak ada tempatnya. Oke. Itu kalau ini nih jadi judul artikel ya. Kalau jadi judul artikel itu harus hilang. Maka Bapak Ibu semua kalau misalkan buat tesis bagaimana? Oke, kita ikuti kebiasaan ya walaupun kurang bagus ya nggak apa-apa lah ikutin aja. Soalnya nanti kalau kita terlalu maju ke depan tidak sesuai dengan budayanya nanti jadi salah gitu ya padahal budayanya yang salah gitu ya. Jadi kalau untuk
judul tesis boleh pakai nama tempat gitu ya, boleh pakai nama tempat. Karena apa? Ya kita belum bisa mengedukasi para pengujinya ya, kita belum bisa mengedukasi para pengujinya semua supaya eh, orientasinya itu adalah orientasi global, tapi masih bentuknya kedaerahan. Nah, kenapa sih kok nggak ada daerahnya? Misalkan ini ya, pengaruh blended learning terhadap pemahaman konsep akidah pada siswa sekolah menengah. Nah, ini kan nggak ada nama sekolahnya. Tujuannya adalah penelitian kita itu bukan meneliti si sekolah itu sebetulnya, tapi meneliti sekolah menengah yang nantinya yang sekolah itu tuh hanya sebagai sampel kita mau pakai di situ, gitu. Nah, itu sebabnya tidak ada yang ininya ya, tidak ada yang ditujunya. Nah, sekarang semisal ya, semisal dari sini, ini kan dia kasih 10 ya, misalkan ini teknologi dan digital learning. Eh, kita ambil dulu deh dari semua semua apa ya, semua eh, bidang bidang kajian. Oke, sorry, saya ke atas lagi. Dari seluruh bidang kajian itu tuh mana nih yang kira-kira menarik buat pengen diteliti lebih lanjut gitu ya. Oke, misalkan saya pengennya misalkan ke yang sini nih ya, model dan strategi eh, pembelajaran PAI. Oke, saya copy ya di sini ya. Saya nanyanya dari sini nih. Oh, saya sukanya yang ini nih. Nah, kita pengen belajar lebih lanjut di sini. Contoh penelitiannya model pembelajaran PAI berbasis model based learning, model blended learning dalam ini pengaruh project based learning terhadap pemahaman akidah dan lain-lain. Nah, eh, sebelum masuk ke sana, kita jangan bosen sama si AI-nya ini. Kita tanya dulu, eh, jenis kajian ini, yang model ini, membahas apa saja. Jadi kita harus tahu dulu environment-nya, lingkungan kita tuh apa gitu ya. Nah, kita tanya dulu, kalau kajian ini dia bahasnya apa sih? Nah, nanti dia akan ketemu nih cara pendekatan, desain. Nah, ini dia dia kasih ya. Dia kasih semua model pendidikan berkarakter, agama dan sains dan lain-lain. Nah, kemudian di sini tuh ada tuh, udah dipecahkan lagi, ada pengembangan model belajar, ada strategi belajar, ada metode belajar, kemudian ada pendekatan pembelajaran PAI, kemudian ada inovasi pembelajaran PAI, kemudian ada lagi integrasi teknologi dalam pembelajaran PAI. Nah, ini ya, misalkan seperti ini. Oke, supaya kita sama-sama paham karena saya adanya di teknologi, Bapak Ibu adanya di PAI, kita ini aja ya, kita lanjutkan di sini. Nah, saya di kajian itu saya ambil nih di bagian yang ini, misalkan tertariknya bagian yang ini. Nah, kita baru mulai nih masuk ke judul. Masuk ke judul. Buatkan eh berapa ya? 50. 50 judul tesis, salah. Saya akan saya akan meneliti di MAN 1 Cirebon, misalkan ya. Buatkan 50 judul dengan dua variabel X dan satu variabel Y pada bidang ini ya, pada bidang ini. Jadi tadi sudah ketemu nih sampai saya sampai ketemu titik, oh kita mau belajar, saya mau integrasikan teknologi deh dalam pembelajaran PAI. Nah, itu misalkan ya. Terus saya menelitinya di MAN 1. Jadi kita udah kenalkan dulu nih, saya mau menelitinya di situ MAN 1 Cirebon. Kemudian buatkan 50 judul, eh, ini ketinggalan. 50 judul tesis ya, 50 judul tesis dengan dua variabel X dan satu variabel Y pada bidang teknologi dan pembelajaran PAI. Kemudian kita akan dapat nih
Nah, di sini tuh udah ketemu, judulnya pasti ketemu ada 2 variabelnya di sini ya. Nah, ini banyak banget tuh ya, banyak banget. Nah, dari banyak banget ini kemudian baru kita, apa ya yang mau kita ambil gitu ya, kira-kira, oh pengaruh video pembelajaran PAI. Kalau video pembelajaran PAI, saya bikin sendiri, oh bisa nih. Motivasi belajar, oh bisa. Terus, ini ya, pemahaman materi akhlak misalkan. Kemudian video interaktif, apa, dan lain-lain. Nah, kalau pengaruh multimedia pembelajaran, kemudian keterlibatan siswa, kemudian pemahaman materi sejarah Islam. Nah, seperti itu ya. Ini contoh-contoh nih gamifikasi kalau Bapak Ibu pakai gamifikasi, pakai kuis online, ini ya misalkan pengaruh gamifikasi berbasis aplikasi dan self-efikasi siswa terhadap motivasi belajar PAI. Kemudian ada lagi pengaruh permainan edukasi digital dan partisipasi siswa terhadap hasil belajar PAI dan seterusnya. Nah, ini banyak banget ya. Banyak banget dan Bapak Ibu sempatkan waktu baca dulu, balikan lagi ke Bapak Ibu, balikan lagi tuh gini, pengaruh blended learning, motivasi belajar. Jadi orang itu memilih itu bagaimana sih cara memilihnya? Pertama, kadang-kadang gaya orang berpikirnya itu keren-kerenan ya. Pertama itu keren-kerenan. Yang kedua adalah mampu enggak kitanya gitu kan. Keren tuh atau bagus enggak sih? Ini bagus enggak sih? Tapi saya ngerti enggak ya? Mampu enggak ya mengerjakannya? Contoh apa yang mampu enggak? Kayak misalkan tadi eh, pengaruh bahan ajar digital. Oh, berarti kita harus bikin dong bahan ajar digitalnya. Nah, gimana cara bikinnya? Kalau kita tahu ya bisa. Tapi kalau misalkan nggak tahu, maksa pengen pengen ngerjain ini juga bisa, gampang gitu ya. Nggak terlalu susah-susah amat gitu. Nah, ini ya. Di sini ada, tapi dari judulnya itu dia menggunakan ini ya, gayanya gaya tahun 2000-an. Ini tahun 2000-an nih, gaya-gaya kayak gini nih 2000-an. Apa sih kok cirinya? Ini cirinya ada pengaruh. Pengaruh, pengaruh, pengaruh. Nah, itu adalah gaya-gaya 2000-an. Nah, kalau misalkan kita udah milih nih ya, kita milih deh misalkan ini ya, atau yang mana ya enaknya ya. Ini aja deh yang paling pertama. Pengaruh video pembelajaran dan motivasi belajar. Nah, video pembelajaran kan kalau kita nggak bisa bikin, kita bisa ambil dari video-video yang ada. Atau sekarang tuh udah AI pating belatak gitu ya untuk buat video, itu bisa kita pakai gitu ya. Oke, misalkan kita pilih, sudah milih nih ini. Pengaruh video pembelajaran PAI dan motivasi belajar terhadap pemahaman materi akhlak. Nah, sekarang eh, tertarik dengan judul ini ya, saya paste di sini. Kemudian apakah bisa diubah menjadi efektivitas? Oke, ini yang diberikan semuanya kuantitatif ya. Pasti dia akan kasihnya kuantitatif. Kalau misalkan pengen kualitatif ya berarti kita minta. Nanti kita bisa tanya lagi ya. Oke. Nah, di sini ya bisa judul yang diubah pengaruh jadi efektivitas. Nanti ada perbedaan makna metodologis. Jadi di sini tetap menggunakan ini, nanti judulnya akan jadi efektivitas video pembelajaran PAI dan motivasi belajar terhadap pemahaman materi akhlak siswa dan di MAN 1 Cirebon. Nah, di sini sudah mulai nih kayak judul tesis. Jadi kalau judul artikelnya itu cuma nyampe sini. Nah, ini judul artikel. Kalau judul tesisnya di sini boleh gitu ya, masuk gitu ya. Namun metodologi dan efektivitas biasanya lebih tepat digunakan jika perlakuannya treatment. Nah, treatment itu apa nanti bisa kita lihat lebih lanjut gitu ya. Nah, kemudian bentuk judul efektivitas lebih kuat ke eksperimen. Nah, jadi kalau misalkan menggunakan kuasi eksperimen itu lebih cenderung ke efektivitas. Tapi kalau misalkan pengaruh nah ini alternatif yang lainnya ya. Kalau pengaruh ya
Ya pengaruh aja, jika menggunakan kata pengaruh cocok untuk penelitian kuantitatif, korelasional, regresi, kemudian SEM. Jika menggunakan kata efektivitas lebih cocok untuk penelitian eksperimen atau kuasi eksperimen. Nah, berarti setelah kita tahu nih, oh apa sih bedanya pengaruh dan efektivitas, di sini udah kelihatan nih kuantitatif kalau gini. Nah, eh sekarang saya mau nanya nih ke dia, jika saya mau penelitiannya dengan metode kualitatif, judulnya rekomendasikan perubahan judulnya. Nah, ini kalau penelitiannya metode kualitatif, nanti dia akan gimana nih? Nah, di sini kalau kualitatif dia akan rekomendasi judulnya jadi kayak gini. Rekomendasi perubahan judul kualitatif. Jadi yang tadi itu berubah jadi implementasi video pembelajaran agama Islam dalam peningkatkan pemahaman materi akhlak. Nah, kemudian implementasi media video dan pembelajaran pendidikan PAI pada materi akhlak. Nah, ini ya. Ini mau fokus ke mana? Fokus implementasi, fokus pada analisis pembelajaran, fokus pada motivasi. Ini judulnya akan berbeda-beda. Nah, fokus pada studi kasus, kemudian fokus pada integrasi teknologi. Jadi, eh, ini kalau misalkan penelitian kualitatif, kalau alasannya misalkan dia rekomendasinya ya, dia ada alasannya. Sesuai dengan kualitatif, mudah dikembangkan dengan studi kasus mendalam, kemudian relevan dalam bidang integrasi teknologi dalam pembelajaran PAI. Nah, kemudian ini kalau udah ditentukan, oh udah nanti bisa tuh ketemu. Di sini dia udah buatkan terus ini alur kita mau bertanyanya tuh apa. Ini kalau mau kualitatif berarti ini yang akan dilanjutkan. Jadi membuat rumusan masalahnya seperti apa, kerangka teorinya seperti apa, pedoman ini yang ditanyakan lagi. Terus per poin ini. Kemudian nanti akan ketemu nih alur bab 1 sampai tesisnya seperti apa. Ini kalau mau kualitatif. Nah, itu seperti itu. Jadi ini cara menentukan judul ya sampai kita ketemu membawa kita ke saya ini bakalan kuantitatif atau kualitatif. Ya sama aja sebetulnya bagus dua-duanya gitu ya. Malahan yang tidak ada di penelitian itu yang nggak usah dikerjakan adalah penelitian R&D. Penelitian R&D itu eh, susah untuk dipublishnya karena yakin nggak bakalan ngerjain R&D-nya gitu ya. Ada nggak penelitiannya? Ya ada, tapi nggak ada yang ngerjain secara benar. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu lihat di tesis-tesis sebelumnya, kalau R&D itu R&D-an gitu ya, nggak bakalan sama dengan R&D yang dimaksud oleh halayak umum atau di internasional tuh nggak bakalan sama gitu maksudnya. Nah, oke, di sini ada dua ya. Kita bahas dari atas dulu. Kita bahas dari yang kuantitatif ya. Kita bahas dari yang kuantitatif. Di sini eh, rekomendasi judul yang kuatnya misalkan ini, efektivitas menggunakan video pembelajaran agama Islam terhadap pemahaman materi akhlak ditinjau dari motivasi belajar siswa di Man Cirebon. Nah, sekarang sekarang saya pilih yang ini ya. Jadi dari udah nanya, kemudian kita jadinya milih apa? Oke, saya pilih judul yang ini. Kemudian buatkan rumusan masalah ini saya copy aja ya, gampang. Oke. Jadi ini masih belum bikin ini, cuman kita mengeksplorasi dulu aja. Judul Anda ini, struktur variabelnya ini. Nah, rumusan masalahnya apa? Nah, ini rumusannya. Rumusan masalahnya.
Ini hipotesisnya. Ya, berdasarkan motivasi belajar nanti ada ini motivat hipotesisnya, kemudian ini tips metodologinya. Di sini ada desain kuasi eksperimen, jadi ada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Jadi kalau udah dikasih begini ya berarti kita harus siapkan nih 2 kelas. Berarti di sini ada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Boleh nggak Pak 1 kelas? Bisa sih, tapi mempersulit diri gitu ya. Nah, kemudian gunakan pretest, post-test design. Kemudian analisis data dapat menguji dengan UJT, ANOVA, dan ANCOVA. Kemudian ini kan udah ketemu ya 15 indikatornya, kemudian ini dan lain-lain. Nah, sekarang sebelum masuk ke sana, buatkan outline tesis. Ini kita minta outline-nya dulu nih. Kalau misalkan ngeblank belum ada template-nya, ya kita harus buat dulu outline tesis tuh isinya apa aja sih. Gini, dia tuh isinya tuh isi dari setiap yang ada di proposal itu isinya adalah ini, ya. Nah, ini adalah sudah ketemu nih outline-nya. Oke. Ini udah ada outline-nya, sudah sampai ke bab sudah ke semuanya nih. Ini adalah outline-nya. Sampai ke ini kalau tesis ya. Jadi sampai hasil tuh tahu. Oh, isi tesis saya bakal begini toh. Nah, ini ya. Ini sudah ketemu nih outline-nya. Sekarang kita naik lagi ke atas ya. Kita baca dulu satu-satu. Sekarang kita lihat dari bab 1. Bab 1 itu ngebahas apa sih sebetulnya? Nah, di sini yang pertama itu adalah latar belakang. A itu latar belakang masalah. Di sini isinya pentingnya pembelajaran PAI, menentukan akhlak, tantangan pembelajaran ini semuanya. Nah, ini alasan memilih penelitian di sini. Ini adalah outline yang isinya bakalan 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 bab ya, 6 bab. Kemudian identifikasi masalah ngebahasnya apa? Oh, ini yang dibahas. Kemudian pembatasan masalah isinya apa? Ini yang kita batasi. Kemudian rumusan masalah, kemudian tujuan penelitian, kemudian manfaat dan lainnya. Oke. Nah, eh, sekarang kita lanjutkan. Oh, berarti kita sudah tahu nih isi outline-nya. Ini kalau Bapak Ibu pengen putus dengan si AI-nya, ya udah dikerjakan bisa secara manual. Berarti mulainya tuh ini, pentingnya pembelajaran PAI dalam membentuk akhlak. Kemudian tantangan, kemudian perkembangan, kemudian ini. Nah, itu yang harus dikerjakan kalau mau buatnya secara manual. Tapi kalau misalkan saya mau lanjut mau dilanjutkan aja ke AI-nya, ya udah. Misalkan kita kelanjutkan ke AI-nya ya, kita buka di sini aja supaya gampang. Oke, di sini eh, kita amankan dulu judulnya tadi. Ini ya, kita amankan dulu. Ini adalah judulnya. Oke, ini adalah judulnya. Paste di sini. Kemudian kita lanjutkan untuk membuat eh, pendahuluannya. Nah, eh, ini kita bisa copy di sini ya. Buatkan. Ini kalau misalkan kita langsung paste gini juga mau dia. Nah, kita langsung paste ya. Buatkan bab 1 pendahuluan sampai latar belakang. Mau berapa kata nih? Tuliskan dalam 1000 kata. Nah, inilah bab satunya yang ditulis dalam 1000 kata. Oke. Nanti kan pasti bicaranya, Pak kan nggak ada ininya, nggak ada referensinya. Ya, nanti akan kita cari referensinya. Kita akan bahas dari mulai A to Z ya, bagaimana sih isinya ya.
Semoga aja nggak bosen sih, soalnya ini panjang banget nih, bahasannya panjang banget. Oke, kita copy di sini, kemudian ini, kita paste di sini. Dah. Nah, segini kan pantas ya. Ini 1000 kata biasanya di latar belakang. Kemudian selanjutnya, nah selanjutnya kalau udah mulai eh, ininya, ya bisa aja langsung kita bertanya lagi ke ininya ya. Kita minta lagi di sini, kita lanjutkan ke identifikasi masalah. Buatkan, buatkan ini ya, langsung aja dipaste. Oh. Nah, ini kan nggak sesuai nih modelnya ya. Kenapa sih kok bentuknya kok paragraf semua? Karena di chat saya sebelumnya, saya selalu nulisnya dalam bentuk paragraf, nggak suka pakai itu ya, buat dalam bentuk poin. Nah, sekarang ini ya, saya biasanya mintanya dalam bentuk paragraf, sekarang dibalik, minta dalam bentuk poin. Seperti penulisan tesis. Nah, kayak gini ya. Ini kan bentuk yang kita mau kan seperti ini sebenarnya. Nah, kayak gini ya. Ingat ya, nulisnya kalau misalkan di sini pakai subbab, yang jelas ini tuh nggak boleh pakai modelnya eh, apa itu 121. Iya 121, 1 1 2 2, 1 2 3, 1 2 4. Nah, itu jangan kayak gitu. Nulis itu kalau kalau nggak ada anaknya ya berarti bentuknya 1 2 3 atau poin. Nah, ini tinggal kita copy, paste di sini. Kemudian kita lanjut lagi. Kita lanjut lagi ke selanjutnya. Selanjutnya tadi kita yang C ya. Yang C mana nih? Yang C, pembatasan masalah. Ini ya. Buatkan ini. Nah, dia akan ikut biasanya perintah sebelumnya. Nah, gayanya akan kayak gini kan? Ngikutin perintah sebelumnya. Nah, awas nih copy paste-nya jangan jangan asal aja. Misalnya kayak gini ya copy paste-nya nih. Ada tuh mahasiswa kayak gini. Nah, ininya nih jika kamu mau, ih apaan ini kan AI. Ya ininya jangan lupa dihapus dulu. Nah, ininya dihapus gitu ya. Nah, terus di sana tuh dia udah paham. Oh, dia pengen yang kayak gitu ya. Jika kamu mau, saya bisa bantu membuatkan bagian selanjutnya seperti DE. Ya, ya udah kita bilang aja ya gitu ya. Nanti dia akan buatkan nih semuanya. Nah, ini C. Oh, ini C lagi ya, sorry. Eh, bentar, bentar. Ini ya, dia ulangi tadi. Kita iya dulu ya. Ini D, tujuan penelitian, manfaat. Nah, ini kan udah semua. Nah, ini seperti ini ya. Oke, kita copy aja dari sini. Kita copy, kita lanjutkan ke sini. C udah, lanjutkan ke sini. Nah, awas ya, jangan lupa nih dilihat ciri AI secara visi apa? Secara fisik kita kelihatan ya, ini ya. Jadi jangan sampai kita nggak baca dulu. Ini berarti kan kita hapus. Kemudian berdasarkan latar belakang ketemunya ini ya. Kemudian di sini jangan lupa dihapus juga. Kemudian nih manfaat penelitian. Kemudian di sini juga jangan lupa garis ini nih ciri dari AI. Kemudian yang ini. Nah, ini ya. Ini kita hapus.
Nah, udah. Nah, bab 1, 5 lembar itulah harusnya seperti itu. Jadi jangan terlalu banyak. Nah, kita lihat dulu ya. Tadi ada dia kasih eh, yang C. Yang C-nya dia kasih lagi. Apakah isinya sama? Barangkali beda. Oke, sini ya. Ini kita ulang aja. Kita C-nya kita ulang. Ini tadi nyampe ke sini. Nah, ini kita ulang ya. Kurang satu nih C-nya. Oke. Nah, sudah. Nah, eh bab satu dulu ya. Kita di bab satu ini apa nih ciri AI-nya? Kita lihat dari atas ya. Kita lihat dari atas. Ciri AI-nya adalah Bapak Ibu nulisnya itu nggak boleh ada tebal-tebal di tengah. Itu adalah ciri AI ya. Jadi caranya adalah di blok segini. Nih, di blok aja sebanyaknya ini ya, segini ya. Kemudian Ctrl B, Ctrl B. Nah, udah. Terus kok bentuknya ke kanan semua, nggak enak gitu ya. Nah, ini cara merapikannya. Bapak Ibu pakai bikinlah template-nya sendiri di sini nih. Ada normal ya. Klik kanan, modify. Modify, kemudian di sini teksnya adalah Times New Roman, fontnya adalah 12, kemudian ada format di sini. Formatnya pilih paragraf, kemudian spesial first line, itu masuk 1,7 cm misalkan atau kebanyakan 1 cm segini. Oke. Klik oke. Nah, kayak gini jadinya. Tapi ada yang kurang tadi. Sorry. Ini ininya ya. Ininya harus di sini. Nah, udah langsung tuh jadi rapih gitu ya. Tinggal yang ininya kita giniin aja. Oke. Terus ada lagi nih. Oh, buat headingnya. Sorry. Buat heading di sini, ini kan judul ya. Ini kan judul, kemudian ini kan judul bab. Nah, judul bab itu adalah heading satu. Heading satu itu adalah ini. Nah, ini kan. Nah, heading satunya masa ya warna biru gitu kan. Nah, ya kita ganti sesuai dengan template-nya. Misalkan di sana 18, kemudian di sini pakai Times New Roman, terus taruhnya di tengah, terus apalagi ya? Spasi ya. Lihat tuh after afternya misalkan 0, misalkan gini. Nah, oh masih kurang ya. Masih kurang dekat. Tadi kan 18. Jadi kita ke format, kemudian paragraf, kemudian ini before-nya. Misalkan before-nya 6 aja. Nah, kayak gini. Oke. Gunanya buat apa? Gunanya buat nanti bikin daftar isi secara otomatis. Nah, sekarang ini subbab ya nanti dicek dengan ininya ya. Berarti ini adalah heading 2. Ini adalah heading 2. Nah, heading 2 itu kita mulainya bagaimana nih? Heading 2 eh salah. Ke sini klik kanan sini modify. Ini warnanya jangan biru. 14. Kemudian di sini Times New Roman. Kemudian ini udah kayak gini. Terus kita lihat format paragrafnya. First line-nya heading to none ya. Terus oke. Nah, balik lagi. Pak, tapi nggak tebel. Ya, suruh tebel di sininya ya tadi ya. Modify lagi, suruh tebel. Nah, nanti akan jadi tebel semua. Tuh, sudah rapih dari sisi ini. Ini tinggal diklik, ini adalah heading 2, langsung balik. Yang ini kita blok lagi. Ini jangan lupa nih, ini nih ciri AI nih. Ctrl B, Ctrl B. Oke, kemudian ini C, ini yang C ya, heading 2. Terus yang ini, awas jangan kelupaan ya, itu ciri AI yang kelihatan oleh mata. Ini, terus yang ini heading 2. Yang ini heading 2. Yang ini adalah heading 2. Oke, yang ini nanti dirapihkan aja manual ya. Ini dirapihkan manual. Nah, sekarang eh, di sini dulu ya. Di sini ini setting ya, di setting ya. Eh, bagaimana membuat
daftar isinya. Kalau membuat daftar isinya, jadi tinggal masuk aja ke reference, terus reference, kemudian tabel konten, kemudian pilih tabel kontennya yang mana gitu ya. Misalkan yang ini. Nah, tuh udah jadi kan? Enak gitu kan. Tinggal nanti kalau semuanya udah jadi, nanti ini udah ngikut jadi. Oke, saya rasa udah bisa lah. Cuman ini pesan dari sponsornya begitu ya. Saya disuruh ngajarin Word. Kata kata direktur suruh ngajarin Word. Jadi saya ajarin aja ya. Mohon maaf kalau sudah biasa ya. Oke, saya lanjut lagi. Saya lanjut lagi. Ini sudah ke bab satu ya. Nanti ini dirapikan. Cara ngerapiinnya di enter ini tuh. Ah, di enter kemudian di sini. Gitu. Terus ini tuh di enter, enter. Ini di enter, enter. Ini di enter. Ya. Nah, ini. Oh iya ini. Ini adalah heading 2. Ini adanya di home ya. Ini heading 2. Nah, terus ini di enter. Kemudian ini di enter. Terus ini di enter. Dan seterusnya lah ya. Oke, kita lanjutkan lagi ke bab 2. Kita balik lagi ke AI-nya. Ini pakai yang gratis ya. Saya pakai gratis ya. Kemudian di sini di AI-nya itu terakhir dia bilang eh, saya juga bisa buatkan bab 2 langsung. Ya udah, sok lah. Nah, kita pasti aja di sini. Oke. Nah, ini ya. Nah, ini udah dibuatkan. Jadi paling kalau gratis itu mentok ya, mentok di habis habis ininya. Nanti kalau habis caranya gimana? Kalau habis ya caranya nunggulah besok lagi istirahat dulu. Istirahat dulu atau pindah ke jangan ke AI, pindah ke lanjutannya. Tadi kan belum diberesin tuh. Jadi ngeberes-beres dulu apa gitu. Jadi jangan gaspol satu hari tesis selesai. Wah, jangan kayak gitu, santai. Jadi sabar ya, jadi selesaikan dulu sampai ininya beres gitu ya. Pak, boleh sambil nanya nggak, Pak? Boleh, sok silakan. Kan tadi Bapak udah ngajarin ciri khas, menghilangkan ciri khas AI, udah diedit gitu kan. Kalau sudah kita rapikan, sudah kita edit, apakah AI itu masih terdeteksi Masih, AI? masih Oh, masih. kalau pakai apa namanya? eh Turnitin AI itu masih kelihatan. Oh, tapi karena ini bahasa Indonesia nggak kedeteksi. Yang kedeteksi yang bahasa Inggris. Oke, saya lanjutkan dulu ya, sebentar ya. Baik. Ini sampai kelar. Itu yang tadi saya bilang di ciri AI itu ciri AI buat ngelabuin dosen pembimbing sih sebenarnya. Karena dosen pembimbing itu hilang mood kalau misalkan dikasih AI gitu, hilang moodnya. Nah, makanya jangan sampai kasih AI ya. Jangan kasih kelihatan tampak AI gitu. Ya minimal ada effort lah diedit dulu gitu. Nah, gitu ya. Nah, ini ya, ini bab 3 nih. Bab 2 berarti ini heading 1. Kemudian ini nah, sambil istirahatnya tuh ngerapihin kayak gini. Istirahatnya ya. Istirahatnya ngerapihin dari proposal atau proposal itu sama aja sebenarnya dengan tesisnya ya. Atau mau tesis sampai selesai juga bisa nih sekarang nih. Ya, penelitian ini nanti akan kelihatan tinggal diisi datanya tuh bagaimana. Nah, ini ya. Oke, ini sudah kayak gini. Nanti biar saya lompat ke AI yang lain. Udah seperti ini. Kemudian eh tadi dia ngasih juga. Dia ngasih juga. Jika Anda ingin saya bisa bantu, ya buat buatkan metodologi penelitian. Ini langsung aja ya.
Nah, nah ini ini udah mirip banget ya dengan aslinya tuh model kayak gini. Nanti tuh cara mengerjakannya kayak gini. Nanti saya akan pindah kalau udah selesai ini akan pindah ke AI selanjutnya untuk membantu si ini ya, untuk membantu si hasil ini supaya lebih bagus. Karena semuanya nggak bisa diserahkan ke ChatGPT, tapi kita harus menggunakan yang lain lagi. Nah, ini ya. Oke. Nah, udah. Ini udah lanjut tuh. Kalau udah ketemu ini berarti lanjutannya dia pasti ngomongin kisi-kisi, kisi pemahaman, contoh angket apa gitu ya. Nah, sekarang kita ambil dulu. Ini adalah bab 3. Ini adalah bab 3. Udah kayak gini. Ini jangan lupa dihapusin yang kayak gini-gini dan dirapikan ya. Kalau misalkan butuh rumusnya sebenarnya bisa minta rumus. Oke, saya misalkan minta rumus ya. Ini ya. Ini ya, saya mau minta rumus nih. Ini ya. Hmm. Yang ini kan pengen ada rumusnya nih Hmm. ceritanya nih. Nanti saya maksudnya mau ngajarin bagaimana ngopi rumus di ChatGPT. Nah, ini ada rumus ya. Jadi kan tadi polosan banget tuh, nggak enak gitu kan. Nah, ini sudah ada ini ya. Jadi bab yang tadi saya minta ulang ya. Tadi saya minta ulang ini kita copy yang tadi ya. Ini kita copy sampai ke ini. Yang ketiga ini saya minta ulang. Nih yang ini ya, yang minta ulang. Saya paste aja di sini. Nah, oke, limpahin. Ininya jangan lupa jangan tebel-tebel. Nah, sekarang bagaimana cara ngeberesinnya? Ini mah kebenaran langsung beres ya. Ini kalau nggak beres, kalau nggak beres berarti caranya gini ya. Ini di blok, caranya nih insert, kemudian equation, kemudian di sini ada insert equation ya. Ini nanti dia akan beres. Kebetulan ini udah beres sih. Jadi rumusnya udah sesuai ya, kayak gini tuh. Rumusnya udah ada semua. Nah, seperti itu. Sisanya tinggal dirapihkan. Kalau panjang-panjang kayak gini, dia itu karena dipaksa justify. Harusnya sebenarnya dia tuh left ini ya. Ini nih harusnya left gini. Tuh. Sebetulnya dia tuh pengennya sih begitu ya. Jadi ini kita bisa rubah kayak gini. Udah. Nah, sekarang setelah setelah ini selesai diberesin sama Bapak Ibu rapi ya. Jangan ada garis gini, aduh haram nih. Nongol ini ketemu sama pembimbing tuh. Kamu ngerjainnya pakai AI, walaupun AI itu pembantu, tapi ya jangan kelihatan banget gitu ya. Nah, sekarang kita naik lagi ke ini diberesin dulu ya. Nah, kita naik lagi di sini masih ada ini, kita dihapusin lagi dan seterusnya lah. Pokoknya ini dihapus. Sekarang saya mau naik lagi ke bab 2. Ke bab 2. Kita mau pakai AI baru nih. Bukan baru, AI yang lain ya. Yang tadi saya bilang. Ini kita turunin dulu. Oke. Nah, ini jangan ada di ketahuan nanti. Nah, di sini kan ada kerangka berpikir. Dalam proses ini, kerangka berpikir ini kayak gini ya. Bapak Ibu bingung mau bikin gambar apa gitu kan. Ini Bapak Ibu bisa tinggal copy ini. Ini copy, ini copy ya. Terus Bapak Ibu buka di sini, ini napkin ya. Buka napkin, kemudian klik blank napkin. Nah, ini blank napkin di sini tulis kerangka berpikir. Oke. Tadi kan udah paste ya? Udah paste, udah copy. Ini paste di sini. Nah, ini paste. Ini dipastikan warna birunya itu sampai selesai atau Bapak Ibu klik aja kayak gini. Nah, kayak gini tuh dia akan warna birunya semuanya. Terus diklik ininya, generate file visual. Nah, dari sini kerangka berpikir itu akan jadi sebuah gambar. Nah, gambarnya kayak gini tuh.
macam-macam ya. Ada begini, ada begini. Oh, salah. Tadi ulang. Bentar, bentar. Ya, ini ya contoh ya. Ini contoh udah milih nih. Tadi saya buru-buru milihnya. Atau dihapus aja lah. Ulang. Mana tuh yang ulangnya? Ini ngulangnya ke sebentar. Ulang aja dari sini lah. Ini diblok lagi. Sini ya. Sampai sini, sampai kerangka berpikirnya boleh. Terus dia akan ini bisa bikin mau model apa gitu ya. Ada model ini, model ini, yang kayak gini. Mau banyak lagi bisa gitu ya. Ini kita bisa klik more, nanti akan banyak gambar yang kira-kira sesuai dengan yang maunya Bapak Ibu apa gitu ya. Nah, ini ya. Misalkan ini aja. Saya mau yang ini misalkan ya. Atau yang ada tulisan kerangka berpikirnya misalkan mana ya. Atau ya judulnya dihilangkan kalau enggak. Bentar, yang ini. Nah, ini. Ini aja ya. Misalkan milihnya ini. Milih ini yang mana pengennya? Ya, yang nggak ada warnanya. Nah, pilih yang kira-kira sesuai. Jangan yang kayak gini ya. Kalau ini bukan buat tesis ini, gambar ini. Tapi gambar yang nah ini juga enggak. Gambar yang tulisannya tuh bener gitu ya. Misalkan ini. Kita pilih yang ini misalkan. Nah, terus bagaimana cara downloadnya? Cara downloadnya nih ada ekspor visual. Mau ganti warna bisa, font bisa. Fontnya kita ganti. Eh, jadi apa Bapak Ibu? Ya Times New Roman ya biar se ini biar sama semua. Ini ya. Jadi suka nggak suka Times New Roman gitu. Udah kayak gini. Kemudian balik lagi ke sini kita mau ekspor. Kita ekspor. Nah, di sini Bapak Ibu bisa ekspor gambar atau ini bisa di-download atau bisa di clipboard. Ini ya nggak kelihatan atau kelihatan ya? Ini ketutupan. Nah, bisa clipboard, bisa download. Kalau untuk Windows yang bawah-bawah itu pakainya download. Kalau saya bisa clipboard. Jadi kalau nggak bisa clipboard ya terpaksa download gitu ya, sama aja. Saya pakai clipboard. Saya copy. Clipboard tuh maksudnya di copy ya. Di copy kemudian ditaruh di sini. Dalam proses ini gimana naruhnya di mana nih? Ya taruh aja di sini disesuaikan di tengah gambar gitu ya. Nah, sini. Nah, ini gambarnya. Kemudian gambarnya itu dikecilin, disesuaikan dengan ukurannya. Nah, yang kalau yang berbayar ini nggak ada tulisan made with napkin gitu ya, nggak ada. Nah, kalau misalkan pengen ngilanginnya, ya udah tinggal gini aja. Klik, Crop. crop, iya betul, tinggal naikin ke sini. Tuh, terus naikkan ke sini. Jangan lupa di sini tetap dikasih gambar, gambar berapa gitu ya. Apa? Ingat gambar nulisnya di bawah, jangan nulis di atas kalau tulisan gambar. Gambar kerangka berpikir pembelajaran akhlak. Oke. Nah, ini contoh merubah tulisan menjadi gambar. Nah, disesuaikan mana nih kira-kira yang perlu gambar gitu ya. Eh, itu tinggal dimasukkan ya. Oke. Selanjutnya, yang butuh tuh biasanya di ini ya, yang butuh gambar tuh biasanya di cara pendekatan. Yang ini nih, cara penelitian itu biasanya butuh gambar. Kemudian mana lagi? Yang ya pokoknya yang kira-kira bisa digambarkan ya gambarkan aja ya. Oke, itu sudah jadi sampai ke ini ya. Jadi saya contohkan satu gambar. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi. Kita kan bikin tesis. Tesis itu kan bukan inovasi. Apa bedanya penelitian sama inovasi? Kalau penelitian tidak perlu siapa yang dulu bikin gitu ya, siapa yang dulu ngomong. Tapi kalau penelitian itu harus ada baseline ini siapa gitu ya yang ngomongnya gitu ya.
Nah, sekarang kita pindah lagi ya untuk mengisi ini. Untuk mengisi ini, Bapak Ibu bisa gunakan salah satu ya, bisa menggunakan referensinya menggunakan Mendeley atau bisa menggunakan Zotero ya. Kalau saya sarankan pakai Zotero aja yang nggak bakalan crash. Kalau yang Mendeley ini suka crash ya. Nah, terus bagaimana dapat Mendeley-nya? Gampang. Zotero ya. Yang Zotero ya tinggal klik aja Zotero. Nanti akan muncul Zotero download kayak gini ya. Nah, udah pilih eh, Zotero, kemudian di sini download buat mau window kayak mau ini buat konektor aja kalau diinstalnya di Chrome. Kalau misalkan pakai Chrome ya berarti dia install di Chrome, tapi kalau saya ngetiknya di ini ya berarti download ini. Terus nginstalnya gimana? Klik-klik next 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 udah. Nah, kalau udah dijalankan nanti si Word-nya ditutup dulu, terus dibuka lagi nanti akan muncul di atas ini si Jotero-nya. Oke, sekarang kita mulai ya. Itu cara install Jotero. Jadi di materi kita panjang sekali. Ada lagi Jotero ya, ini ya. Nah, di sini kita perlu add uh, Jotero-nya ya. Maksudnya bukan add. File kita itu harus dikumpulkan dulu sebelum masuk sini. Nah, caranya kita buka dulu Jotero-nya ya. Ini ya, ini Jotero-nya nih dibuka dulu. Oke. Software mau diupdate? Enggak lah. Hmm. Oke, nah ini Zotero-nya. Nah, pada saat sudah dapat kayak gini, nanti Bapak Ibu itu eh, di sini bikin ini ya, bikin folder. Klik dulu ya di My Library, kemudian bikin folder di sini. Bikin folder. Namanya siapa? Tesis misalkan. Simpennya di My Library, create correction. Nah, ini kosong ya. Jadi masih kosong, kita mau bikin di sini. Nah, caranya gimana? Caranya bisa cara menyakitkan di input ya. Kalau Bapak Ibu ketemu buku berarti input buku, kalau ketemu artikel di input artikel. Ya tinggal di input aja sih, misalkan book di sini nah diisiin semua, nanti otomatis muncul di sini. Gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan eh pas saya dapatnya dari artikel. Oke, sekarang masuk ke bab nyari artikel. Nah, ini juga yang kemarin kan kita ngomongin maktabah Samila apa segala macam. Nah, itu masukinnya ke sini secara manual. Tapi ada lagi secara otomatis, itu menggunakan DOI gitu ya. Nah, sekarang kita lihat dulu ya. Tadi kita lihat dulu kita butuh apa sih sebenarnya di sini ya. Pendidikan merupakan proses yang penting dalam bentuk kepribadian karakter. Nah, di sini kan berarti kita lagi ngomongin nih pendidikan pendidikan karakter nih sebenarnya nih. Ini kalimat ini nih dia lagi ngomongin pendidikan karakter. Siapa sih peneliti yang ngomongin pendidikan karakter? Nah, cara mencarinya, cara jadul Google Scholar. Ini cara jadul ya. Di Google Scholar kemudian dicari di sini. Pendidikan karakter. Siapa gitu yang meneliti itu ya, yang meneliti pendidikan karakter tuh. Nah, kita bisa lihat dari sini. Dari misalkan ini ya, tahunnya 2024. Kita ngelihatnya dari tahun aja ya. Lihat dari tahunnya 2024, kita bisa lihat view di sini. Nah, ini ya. Ini jurnalnya. Nah, kalau mau kita pakai, kita harus klik dulu ininya nih. Ini jurnal eh, bisa dimasukkan secara otomatis apa enggak? Klik ininya. Kalau pas diklik balik lagi kayak gini, artinya dia bisa dipakai. Benar berarti doi-nya. Nah, kalau doi-nya benar, berarti kita klik kanan, copy link address. Kemudian masuk di Jotero, kemudian klik nih tanda ini wizardnya, ya. Klik sini di paste, paste, terus di enter. Nah, udah masuk kan? Udah masuk di sini rapih, ada gitu ya. Nah, kemudian kita lanjutkan masuk sini. Oh, pendidikan memulai proses gitu ya. Berarti di sini kita add citasi. Citasinya mau pakai apa?
Ini banyak macam-macamnya ya. Semuanya sesuai dengan request ya. Misalkan di kampus pakainya apa? Apa style 7 edition ya. Ya berarti kita ikutin gayanya ya. Gaya si nulisnya pakai apa. Sudah. Nah, di sini ya muncul enter. Nah, udah. Nah, ini Asbari gitu. Terus kalau dua gimana Pak? Ya dua juga boleh tulis. Nah, untuk menulis eh, di tesis, ya tesis itu kan banyak 60 halaman. Jangan Bapak Ibu menulis gaya-gaya yang kayak gini nih. Eh, Misalkan di sini ya, dalam penelitiannya Asbari dengan judul, wah jangan, karena kalau kayak nulis kayak gitu, itu jangan ngomongin dengan judul. Kalau nulis dalam penelitiannya Asbari, dia mengemukakan, jangan ngomongin judulnya dipasang di sini. Kalau judulnya dipaste di sini, ya otomatis kita kena plagiasi karena judul itu pasti kalau dicek di Turnitin merah pasti judulnya. Kan sudah ada judul itu di repositori eh, Google gitu ya. Jadi jangan nulis judulnya, tapi nulis dia tuh ngomongin apa gitu ya. Nah, itu ya. Oke. Kemudian untuk lebih bagusnya lagi yang ini nih diambil PDF-nya. Jadi jangan, nah ini penelitiannya kurang bagus ya, referensinya cuma segini. Reference tuh minimal 25 ya, yang amannya gitu ya. Nah, ini di-download, si artikelnya di-download, kemudian disimpan dalam satu folder. Eh, Nanti pada saat dibutuhkan kita bisa oh kamu ngaku-ngaku aja ya nggak baca. Nah, enggak, ini ada tuh artikelnya. Nah, gitu. Nah, sekarang kalau misalkan saya pengen tahu nih, artikel itu bacanya ngapain sih? Kita bisa nih nyoba ya, mau melihat ngebaca artikel. Ngebaca artikel nih pakai ChatGPT lagi ya. Saya ganti ChatGPT nih supaya nggak ini. Tadi kan artikelnya ini ya namanya ya. Nah, artikel tersebut membahas apa? Dulu waktu saya kuliah, untuk memahami satu artikel tuh bisa 2 hari. Tapi kalau sekarang, udah tinggal tulis aja kayak gini, dia ngintinya ngebahas apa sih? Oh, dia intinya membahas, dia ngomongin etika, moral, sikap, karakter siswa. Tujuan penelitiannya dia tuh ini. Tuh, jadi gampang kita mau mengetahui eh, apa itu ngebaca artikel ini nih isinya ya tanya aja ke ChatGPT itu kelihatan sebenarnya. Bahkan kalau Bapak Ibu pengen ngoreksi esai siswa itu juga bisa ya. Tinggal difoto, diupload. Ini berapa nilainya gitu. Itu bisa ngasih tahu kayak gitu tuh sampai segitunya ya AI sekarang tuh. Oke. Nah, terus di sini kebetulan ada nongol nih, ada Jenny, ada Perplexity. Pak, kalau Perplexity udah ada itunya. Jangan. Jangan gunakan yang dikasih oleh AI. Kadang-kadang kita jadi nggak tahu ya. Mendingan kayak gini, lebih tahu, lebih mendalami, lebih menikmati gitu ya proses penelitiannya. Gitu. Nah, ini dikerjakan semuanya sampai apa aja yang diisi minimal ya minimal satu paragraf ini ada dua atau satu lah setidaknya gitu ya, jadi jangan polos kayak gini nih, ini nggak boleh kayak gini, ini harus ada isinya ya, harus ada citasinya. Misalkan mata pelajaran ini berfungsi untuk keagamaan siswa tetapi juga untuk berakhlak mulia. Nah, ini ya sampai sini ya, ini kan ada ngomong kayak gini mata pelajaran ini. Nah, Bapak Ibu bingung. Ini keywordnya apa nih dari kalimat ini nih? Keywordnya ya. Nah, sekarang ya balik lagi sih ke AI tadi. Sini ya. Salah. Sini. Nah, ini ya. Ini dipaste kata kunci kalimat tersebut apa?
Nah, dia udah tahu tuh ya. Nah, kita tuh ini tujuannya untuk mencari nih, untuk mencari artikelnya. Oh, di sini tentang pengetahuan agama, pengetahuan keagamaan. Berarti kita mau nyarinya tuh pakai kemampuan keagamaan. Nah, sekarang sumber yang kedua. Tadi saya pakai eh ini ya, pakai Google Scholar. Sumber yang kedua itu pakai Doats. Nah, ini sumber yang bagus ini ya. Ini nih Sinta 2 syaratnya tuh terindeks Doats ya, biasanya ya. Artikelnya lebih bagus, ada yang bahasa Indonesia juga. Nah, ini pengetahuan keagamaan, kita search. Sini akan muncul 174. Nah, di sini tuh ada semua ya, tinggal dibaca gitu ya. Di sini dibaca semua. Nah, ini saya akan contohkan mana nih? Ini ya, misalkan ini ya. Ini kita cek ininya, doi-nya. Kita cek, klik, masuk nggak ke tempatnya. Nah, masuk. Berarti dia benar ya. Doi-nya berarti dia benar. Kalau benar, berarti doi-nya kita bisa copy. Klik kanan, copy link address. Kemudian masuk ke sini ya, ke Zotero, klik wizardnya, paste di sini, enter. Nah, udah muncul ya. Ini. Terus kita ambil dia tuh bahas apa, sebetulnya harusnya dibaca dulu ya. Ini sih hanya mencontohkan cepat. Oh ya, jangan lupa ini kalau peserta didik kayak gini ini dispasi ya. Jangan nempel-nempel. Di sini sebelum titik ini kita masukkan yang tadi. Ini ya, penerapan inovasi. Dah. Nah, sekarang misalnya udah diisi semua, berarti di paling belakang ini di sini ya. Di sini Bapak Ibu bikin daftar eh daftar pustaka. Nah, daftar pustaka berarti mainnya di mana header. Ini header heading 1 ya. Nah, daftar pustakanya kita tarik dari sini. Tadi dari Jotero, kemudian add edit bibliografi. Nah, muncullah di sini yang tadi. Nah, hasilnya sengaja saya nyontohin yang ini supaya nyontohin yang salah ya. Ini nih, nulisnya kan gede-gede gini ya. Nah, nggak boleh nulis kayak gini. Jadi, nulis tuh harus yang kayak atas nih. Nggak boleh pakai huruf kapital. Pak kan dari sononya, ya diganti di sini. Ini ya, ini diganti pakai huruf kecil semua. Caranya ya di copy, diketik di situ, gitu. Kalau nggak apa males pak ngopinya, ya berarti di copy ke sini, di copy, di paste di sini nih, di oretan kita ya di chat GPT. Tuliskan dalam bentuk judul huruf besar kecil. Nah ini ya, ini paste dulu. Nah ini kalau gaya malesnya kayak gini. Nah tuh udah dibuatkan. Kalau males ngetiknya copy terus dipaste di sini. Nah, oke. Tuh, nanti di sininya otomatis jadi kecil sendiri, gitu ya. Ini otomatis jadi kecil sendiri. Kalau misalkan kita tambahkan, nanti dia akan kecil sendiri, itunya ya. Kalau nggak percaya, ini saya tambahin satu lagi ya. Lanjut ya, ke sini. Salah satu aspek penting pembelajaran PAI adalah materi tentang akhlak. Nah, ini kita bicara tentang akhlak sini ya. Materi akhlak, misalkan. Materi tentang akhlak. Nah, yang kedua sekarang. Yang ketiga, yang paling bagus. Ini mencarinya harus menggunakan bahasa Inggris. Ya, jadi Bapak Ibu masuk dulu ke sini, eh, masuk ke Google Scholar, Google Translate, kemudian ditranslate ini, kemudian Bapak Ibu masuk ke sini, bikin lagi Science Direct. Ini mbahnya ya. Kalau dari sini semua, wah udah disertasi itu mah, bukan tesis lagi. Mana tadi pastenya? Copy,
paste sini ya, material about moral. Kita klik sini, moga aja ada. Nah, ini material, the material, moral, affected dan lain-lain ya di sini. Yang sesuai dengan moral education class, explore role emotion in moral education class, atau yang isinya tentang education lah ya. Nah, di sini cari tuh yang paling terbaru. Kalau di sini pasti diurut berdasarkan yang terbaru. Nah, dari sini kelihatan nih kalau ada tulisan view PDF, artinya dia bisa di-download. Kalau nggak ada view PDF-nya, nih kayak gini, nggak bisa di-download filenya. Nah, Bapak Ibu cari yang bisa di-download saja ya. Oke, misalkan ini ya, dia tentang psikologis nih. Di jurnal psikologi, diklik dulu ininya, terus ini di copy. Kalau ini sih jangan dicek lagi, pasti benernya ya. Copy, terus masuk ke sini ya, ke sini, paste, enter. Nah, udah ada ya. Kemudian kita masuk ke sini, ditariklah dari sini, ini enter. Nah, sudah ada. Nah, kita cek ya. Kita cek hasil yang kedua tadi yang setelah diedit bener nggak? Tuh, ini masih belum bener nih. Oke, kita hapus dulu berarti. Kalau di Mendeley otomatis langsung jadi. Berarti kalau di sini harus dihapus dulu. Ini tuh yang kedua, Rinjani. Rinjani kita hapus dulu. Kemudian kita bereskan dari sini. Rinjani. Ini ya, Rinjani yang ini nih. Nah, ini enter. Oke. Cek. Nah, udah bener ya. Nah, jadi harus kayak gini. Harus nggak boleh huruf besar semua. Oke. Nah, itu adalah untuk membuat bab itu ya, yang isinya ya. Ininya tinggal di-update ya, update entire. Tuh, udah muncul nih kalau sesuai dengan yang tadi, udah muncul karena belum dikasih heading jadinya nggak muncul semua. Ini secara otomatis. Oke. Terus selanjutnya adalah ini kan sudah buat nih bab 3. Udah selesai nih bab 3-nya ya. Setelah selesai bab 3, berarti Bapak Ibu kan lanjut nih mau penelitian. Mau penelitian ya berarti di sininya kita harus bikin instrumennya. Jadi serak ya, baru sejam setengah. Nah, ini ya. eh ini kita lanjutkan. Bagian yang biasanya membuat tesis lebih kelihatan kuat secara metodologis itu ada tabel operasional, kemudian kisi-kisi angket, kemudian ini ya. eh Sekarang dia pengen supaya kelihatan lebih bagus katanya ya. Apa ya saya ngomongnya ya? Ya udah jawabnya ya aja lah. Dia tuh masih lagi bab tiganya. Kita lihat lagi ya bab tiganya ya. Kita lihat dulu bab 3. Oh, bukan bab 3 dia. Dia itu mau ngasih operational variable. Jadi Bapak Ibu bisa menambahkan operational variable di sana. Kemudian kisi-kisi ya. Ini bisa ditaruh di bab 3. Kemudian contoh angket. Nah, contoh angket jangan ditaruh di bab 3, tapi contohnya ditaruh di lampiran aja. Kemudian kisi-kisinya. Contoh soal pemahamannya. Nah, ini ya. Oke. Nah, ini ya sebetulnya dia mau sampai bab 4 juga bisa dia kerjain sampai bab 4 sampai selesai itu bisa. Tapi nanti jadinya bohong isinya ya. Harus disesuaikan ya. Harus disesuaikan dengan data eh, yang kita buat penelitiannya. Nah, sekarang kita mau buat instrumen penelitiannya. Setelah kita tahu kayak gitu, eh, buatkan instrumen penelitian yang sesuai. Oke. Ini yang nanti buat lampiran kalau yang tadi buat bab 3.
Nah, ini adalah instrumennya yang bisa ditaruh di lampiran nantinya. Ya. Oke, ini adalah instrumennya yang jadi penelitiannya Bapak Ibu nih. Ini nggak boleh di skip untuk pakai AI. Ya, ini harus dikerjakan ini. Nah, ini di sini juga kalau Bapak Ibu pengen contohnya 20, ya nanti minta soalnya lagi gitu ya. Nah, ini adalah eh, adalah instrumennya ya. Adalah instrumennya. Berarti di sini bukan ditaruh di ini, tapi bikin baru. Ini urusannya urusan instrumen ya. Urusan instrumen. Nah, tadi kan saya bilang rumus tadi tuh. Kalau rumusnya nggak jadi, ketemunya jadi kayak gini nih. Caranya adalah pakai insert equation, insert new equation, terus di sininya klik LaTeX ya. Bentar. Terus convert current professional. Mana nih? Eh, nggak ketemu. Di convert current professional. Oh, nggak support dia. Rumusnya nggak support. Rumusnya dia nggak mau pakai yang bawahnya. Linear. Nah, oh linear kayak gini. Bentar, bentar, bentar. Oh, nggak mau dia. Ya udah kalau nggak mau berarti dia kita harus tulis manual ya. Rumus kalau misalkan nggak mau dipakai latex itu manual. Nah, di sini saya lihat dulu ke sini ya. Eh, bentar. Ini ya, angket motivasi. Oke. Ini Bapak Ibu buat angketnya. Kemudian disebarkan ke siswa. Nah, terus untuk belajar Bapak Ibu tuh eh ini saya buat lagi new lagi ya. Ini paste di sini nih. Ini di paste di sini, ini angket motivasi yang nanti disebarkan ke siswa. Nah, terus kalau sudah disebarkan, kan Bapak Ibu kadang-kadang bingung ya, udah jadi kertas disebarkan, ini gimana nih? Nah, baiknya, eh, gimana ya? Baiknya Bapak Ibu bikin form menggunakan Google Form, ya, yang hasilnya tuh diisi ke Google Form tersebut. Nah, misalkan contoh ya, ini saya simpan dulu deh. Saya simpan di, misalkan di download sini. Angket motivasi belajar. Nah, angket motivasi belajar ini, misalkan sudah dapat datanya ya, sudah dapat datanya. Berarti eh, saya contohnya ke sini ya, di sini nih. Saya contoh ke sini. Saya mau udah dapat angketnya. Saya tadi punya angket motivasi belajar. Ini ya. Nah, misalnya kita pengen tahu dulu nih. Ini jangan diikutin ya. Ini jangan diikutin. Ini sih kalau misalkan saya pengen data dummy. Buatkan data hasil dummy dari angket tersebut sebanyak misalkan siswa Bapak Ibu 30. Nah, dia akan buatkan hasil kira-kira bakal dapat datanya tuh model gimana sih? Nah, ini kayak gini Bapak Ibu. Bakal dapat datanya tuh kayak gini. Ya, ini yang akan didapatkan dari S itu adalah siswa ya, siswa satu, siswa 2, siswa 3 sampai ke siswa 30 gitu. Ini adalah contoh bakalan begini nih dapat datanya tuh ya. Nah, kemudian data ini digunakan untuk uji validitas. Nah, artinya nanti data kayak gini nih, kalau udah ya, kalau udah berarti Bapak Ibu tuh mengerjakan uji validitasnya apa. Nah, uji reliabilitasnya apa, perhitungan skor Likert-nya apa, analisis statistik penelitian pendidikannya apa. Nah, sekarang eh, mau ngitungnya mau di mana? Misalkan ngitungnya Pak pakai SPSS. Tuh, di sini udah dibilang mengubah data ini siap Excel, siap SPSS. Boleh. Kalau nggak pakai SPSS boleh nggak? Ya sebenarnya ini tuh adalah
compute tuh menghitung, komputer tuh menghitung. Jadi sebenarnya menghitung menggunakan AI juga ya sama aja hasilnya gitu kan. Nah, ini kita bisa melihat dari sini. Hitungkan ini ya. Nanti tuh hitungkan kalau pakai data Bapak Ibu sendiri ya, jangan pakai data bohongan ya. Nah, ini nanti akan dia hitung nih uji reliabilitas. Hitungannya seperti apa? Dia nanti akan tuh lagi dikerjakan tuh ngitung ke semuanya. Cuman saran saya kalau misalkan pakai yang gratisan itu jangan dipaksa kayak gini ya. Harus pindah-pindah gitu ininya. Karena pasti dia akan nge-lag nantinya. Nah, jadi karena Bapak Ibu sudah bekerja sih kayaknya mendingan beli Get Plus-nya aja nih. Beli Get Plus 1 bulan aja untuk ngerjain tesis tuh selesai tuh ya, selesai sampai semuanya. Nah, ini sebenarnya bisa dikerjakan seterusnya ya. Tadi ditanya semua cara mengerjakannya gimana apa. Tapi data-data ini nggak boleh di-generate menggunakan AI ya. Ini hanya contoh saja. Gitu Bapak Ibu. Oke, mungkin eh itu saja ya yang bisa saya jelaskan. Ini udah sejam setengah kayaknya sayanya serak gitu ya. Nanti kita sambung lagi. Nanti kita sambung lagi di kesempatan yang lain eh supaya ini ya. Ini udah 1 jam setengah nih.